أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيتها المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi wa karamihi Subhanahu wa taala, atas karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tidak ada gerakan, tidak ada perbuatan, nafas yang kita hembuskan kemudian kita tarik kembali, darah kita yang mengalir, apapun pada diri kita adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui ukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasa sombong. Orang yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia hidup dan bergantung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus berusaha menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Dan itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian kufur kepadaku. Lalu kita bersalawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Mari kita perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini bukanlah perbuatan bid'ah. Ini adalah anjuran, ya. Ini adalah anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bersalawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut di dekat kita, atau kita mendengarnya. Kita mendengarnya, baik orang bicara langsung dengan kita ataupun kita mendengar dari kajian apapun bentuknya, orang membaca hadis misalkan, atau kita membaca apapun yang kita baca, lalu kita melihat tertulis di sana nabi kita, nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat untuk beliau. Dalam sebuah hadis beliau mengecam, ya, bagi orang yang tidak mau bersalawat ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kata beliau, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indah falam yusalli alaihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil itu adalah, kata beliau, orang yang kikir itu adalah orang yang mana namaku disebut di dekatnya
tapi dia tidak bersalawat untukku. Ini di antara ya babu min abwabil khair, di antara pintu-pintu kebaikan. Banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa satu salawat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibalasi oleh Allah 10 salawat, ya. Dan ini adalah keutamaan, dan bahkan dalam hadis lain juga dia mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita, karena ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang ya mutiara Al-Quran dan Sunnah, dan kita beberapa pembahasan akan membahas ya tentang Al-Fatihah. Pada bulan yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu, kita membahas tentang ya, muqaddimah tentang surat Al-Fatihah ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah seperti keutamaannya, kedudukan surat Al-Fatihah dalam kehidupan muslim dan dalam ibadah mereka. Pada pertemuan kali ini kita mulai masuk ya pada ayat pertama. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama apakah ini bagian daripada Al-Fatihah, tetapi yang jelas yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat di awal Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat di awal Al-Quran. Jadi pembahasan kita sekarang adalah yaitu tentang basmalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, kalau dalam Arab itu disebut sebagai basmalah ya. Basmalah. Kalau kita biasa nyebut bismillah ya, bismillah. Yang tepatnya kita ucapkan adalah basmalah. Basmalah ini dalam bahasa Arab disebut sebagai yaitu kalimah mukhtasarah, yaitu kalimat yang diringkas. Sebagaimana dalam bahasa kita ada singkatan-singkatan ya. Contoh singkatan MPR ya, itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat misalkan. Ya. RI Republik Indonesia ini disebut sebagai singkatan. Begitu juga dalam bahasa Arab ada singkatan-singkatan. Itu dalam ilmu lughah Arabiyah dikenal sebagai an-naht. An-naht ya. Basmalah adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim, dan masih banyak lagi seperti hauqal. Hauqal adalah yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah, dan kalimat-kalimat yang lainnya sangat banyak sekali ya. Nah, basmalah apabila disebutkan maka maksud adalah yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti akan kita jumpai dalam hadis-hadis ya sempurna ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, dan ada anjuran mengucapkannya di beberapa tempat. Itu hanya cukup dengan membaca Bismillah saja. Maka apa yang disebutkan dalam hadis, anjuran-anjuran dalam sebuah perbuatan, maka kita amalkan apa yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW, dan itu adalah lebih utama. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi pembahasan bismillah ini menjadi beberapa pembahasan ya. Kita belum bahas tentang apakah dia bagian daripada Al-Fatihah. Nanti insyaallah akan kita bahas ya, walaupun nanti dengan pembahasan yang ringkas. Karena pembahasan tentang basmalah bahagian dari Al-Fatihah atau tidak, apakah dia bagian daripada Al-Fatihah atau tidak, ini pembahasan yang panjang, perdebatan yang panjang di kalangan para ulama kita. Ingat, ini adalah perdebatan furu', cabang ya, masalah cabang, dan masing-masing memiliki dalil yang sama-sama kuat yang mana mereka berpegang dengannya. Maka masalah ini di antara masalah yang longgar. Maka insyaallah apabila kita bahas, kita cukup nanti meringkaskannya, karena tidak akan berjumpa oleh kita titik temunya. Ya, semua berpegang dengan mazhab, sebahagian berpegang dengan mazhab ini yang menyatakan bahagian dari Al-Fatihah,
Sebahagian lagi nanti akan berpegang dengan pendapat ini bahwa ia bukan bagian daripada Al-Fatihah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan yang kita bahas, Al-Fatihah ya, itu dianjurkan, sangat dianjurkan dalam syariat kita untuk menjaganya dan mengucapkannya. Dan ia adalah bagian dari bahagian zikrullah, apalagi di awal, ya, apalagi di awal. Insyaallah kita akan sebutkan juga kapan saja waktu-waktu yang dianjurkan oleh syariat kita membaca bismillah. Ya. Baik. Lalu kenapa syariat menganjurkan kita membaca bismillah di awal? Apa tujuannya? Di antara tujuannya, ya, yang pertama adalah yaitu al-isti'anah atau at-tabarruk, afwan. Itu yang kedua nanti. At-tabarruk yaitu memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini, bismillah. Karena arti di bismillah adalah yaitu dengan menyebut nama Allah. Kita pergunakan nama Allah, ya, permulaan pada setiap perbuatan kita. Bismillah, dengan nama Allah saya melakukan pekerjaan ini. Nanti akan ada pembahasan tafsirnya. Bismillahi, ya, dengan nama Allah saya memulai pekerjaan saya. Ya, nanti ada bagian nahwu nanti insyaallah taala akan kita bahas sedikit juga nanti. Nah, yaitu litabarruk. Kita ucapkan bismillah atau basmalah di awal adalah litabarruk, yaitu meminta berkah atau mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan namanya ini. Karena tidak ada yang paling agung daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Nanti ada ucapan yang disampaikan oleh, ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian yang kedua, di samping ia adalah untuk, ya, memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai perbuatan kita dengan basmalah, ucapan bismillah. Ya. Yang kedua adalah al-isti'anah, dalam rangka memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Kenapa kita ucapkan basmalah di awal perbuatan kita? Dalam rangka tabarruk, memohon keberkahan dari Allah agar perbuatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tentunya kita pada perbuatan-perbuatan yang baik, karena tidak mungkin perbuatan yang buruk orang mengucapkan bismillah. Nah, kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu billah, yaitu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaan yang akan kita lakukan. Ini disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan itu dalam syarah Kashfus Syubhat, ya. Ya, beliau menyebutkan wal hikmatu fil badi'i bi bismillahirrahmanirrahim at-tabarruk biha. Kata beliau, di antara hikmah dimulainya, ya, ucapan bismillahirrahmanirrahim, terkhusus pada risalah, ya, buku yang ditulis oleh para ulama kita, mereka selalu mencantumkan bismillahirrahmanirrahim di awal. Ya. Baik. Adalah at-tabarruk, itu memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaannya tersebut. Dan ini bukan tidak ada dasar. Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ketika beliau mengutus, ya, mengirim risalah-risalah, surat-surat ke pembesar-pembesar Arab ataupun non-Arab pada waktu itu, beliau memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas itu dalam riwayat yang sahih, ya, atau terdapat dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang sahih. Berarti kita apa? Kalau ulama kita memulai, ya, karangan mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim adalah at-tabarruk,
yaitu mohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan apa yang Allah perbuat dalam kitabnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Li'annaha kalimatun barakah mubarakah afwan. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat berkah. Ya. Kalimat berkah. Kita tahu makna berkah itu. Makna berkah adalah an-numu, berkembang. Jadi berkah itu apa? Allah Subhanahu wa taala beri sesuatu, apabila sesuatu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan perkara tersebut baik. Ya, baik itu berkembang. Ya. Allah beri pahala yang berlipat ganda pada perbuatannya. Allah beri keberhasilan pada perbuatannya, baik itu yang sifatnya akhirat bahkan yang sifatnya duniawi. Apabila hamba mengucapkan bismillah di awal perbuatannya, li'annaha kalimah mubarakah, karena ia adalah kalimah mubarakah, kalimat yang diberkahi. Fa idza ذكرت في أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه. Apabila basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim, disebutkan di awal kitab, di awal buku-buku karangan-karangan, atau di awal risalah. Risalah itu adalah yaitu buku-buku kecil ya. Risalah surat ya, risalah etika surat bahasa kita. Maka risalah itu banyak karangan-karangan kecil para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya Usul Salasah, itu risalah namanya. Kashfus Syubuhat, kemudian Al-Qawaid Al-Arba', itu namanya risalah. Ya, risalah. Buku-buku kecil, buku-buku saku itu disebut sebagai risalah. Jadi Alkitab buku-buku besar. Apabila disebutkan di awal kitab, kemudian di awal risalah, maka kitab tersebut, karangan tersebut, risalah tersebut, surat tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma al-kutub aw ar-rasail allati la tubda bi bismillahirrahmanirrahim fa innaha takunu naqisah la khaira fiha. Adapun kata beliau, kitab-kitab, karangan-karangan, buku-buku, risalah-risalah, ya, buku-buku saku yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia kurang dan tidak ada kebaikan padanya. Ya. Kemudian bila melanjutkan ini dari sisi barakah ya. Berarti apa? Tidak ada buku para ulama kita melainkan pasti di awalnya mereka menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi lain kata beliau, fungsi dan faedah daripada bismillahirrahmanirrahim di awal setiap perbuatan, bismillahirrahmanirrahim fiha al-isti'anatu billahi jalla wa ala. Ia adalah ya di sisi lain bahwa bismillahirrahmanirrahim berisikan permohonan atau terdapat permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita dianjurkan untuk memulai perbuatan kita. Kita sebutkan nanti insyaallah hadis-hadisnya. Kapan kita membaca basmalah di awal perbuatan kita yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dianjurkan membaca bismillah atau membaca basmalah? Karena ia berbentuk isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan ini ya ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa basmalah ini di awal? Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa sesungguhnya banyak kegiatan kita, perbuatan kita, apabila kita tidak membaca basmalah padanya, maka syaitan akan ikut serta. Seperti beberapa hadis, di antaranya hadis apa? Seseorang ketika dia masuk rumah tidak menyebut nama Allah, ketika dia makan tidak membaca basmalah, maka apa? Ya, syaitan akan ikut. Ya, kalau dia baca, syaitan akan minggir.
tidak ada tempat tinggal untukmu dan tidak ada makan untukmu. Nanti akan kita sebutkan juga hadisnya dari Nabi SAW. Jadi dia bisa ikut serta. Mohon maaf juga, seperti misalkan berhubungan suami istri juga demikian. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Berarti apa? Kita menghindarkan diri kita dari kejahatan syaitan agar tidak ikut serta. Ya. Apabila ia ikut serta dalam perbuatan kita tersebut sudah, ya, maka akan ada di sana kegagalan. Baik kegagalan yang sifatnya agama ataupun kegagalan yang sifatnya duniawi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa sesungguhnya basmalah adalah perisai. Ya, adalah perisai kita dari kejahatan, bukan hanya kejahatan syaitan, tetapi dari kejahatan semua makhluk. Ya, semua makhluk. Nah, kita terdapat dalam zikir pagi dan petang kita itu, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, itu siapa yang mengucapkan sehari sebanyak 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa yang mengucapkan yaitu Bismillahilladzi la yadurru, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak akan bisa, ya, memudaratkan bersama namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan dialah mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ada yang bisa memudaratkannya. Ketika dia mengucapkan apa? Mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini baca setiap pagi 3 kali. Kemudian setiap sore sebanyak 3 kali. Maka tidak akan ada yang memudaratkannya, ya, atau memudaratkan baginya sesuatu apapun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini di antara fungsi-fungsi kenapa kita membaca basmalah di awal setiap perbuatan kita. Tentunya, ya, inilah kita mengikut apa yang diterapkan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah dalam kitabnya. Itu juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan oleh para ulama kita semuanya. Bukan kita sebut sebahagian ulama kita memulai kitab mereka dari bismillah, tidak. Tetapi semua ulama kita. Tidak ada ulama kita pasti mereka memulainya dengan ini. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Pembahasan selanjutnya, kapan saja kita dianjurkan membaca bismillah atau membaca basmalah? Kapan saja kita dianjurkan membaca basmalah? Ini di antara, ya, ini mungkin belum semua, tetapi kebanyakannya. Nah, di antaranya adalah yaitu ketika kita masuk rumah dan ketika kita hendak makan. Ini kata jadikan satu poin, ya, karena dia terdapat dalam satu hadis riwayat imam kita Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah," apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, lalu dia, ya, sebelum ketika dia masuk dan ketika dia makan, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala syaitan akan berkata, induknya syaitan, penghulunya syaitan akan berkata pada anggotanya, la mabita lakum, tidak ada tempat tinggal atau tempat menginap untuk kalian, wala asya'a, dan tidak ada pula makanan bagi kalian atau makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulih, lalu dia masuk rumah dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala syaitan, adraktumul mabit, sekarang kalian mendapatkan tempat menginap. Kemudian sudah masuk dalam rumah, wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami, dia juga tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, sebelum makan. Apa kata syaitan?
qala adraktumul mabita wal 'asha'a. Sekarang kalian mendapatkan apa? Kalian mendapatkan tempat tinggal, tempat menginap, dan kalian mendapatkan jatah makan malam bagi kalian. Ya, subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat, disebutkan oleh Syekh kita Syekh Sa'ad Al-Qahtani dalam kitab beliau Hisnul Muslim, yaitu zikir makan. Zikir makan pertama, apa dia? Sebelum makan, apa yang kita ucapkan? Yaitu ucapan bismillah. Ya, ucapan bismillah. Nah, ini banyak hadis-hadis, ini tidak perlu kita sebutkan, untuk sekedar untuk meringkaskan. Kemudian lagi, kapan kita dianjurkan membaca basmalah? Ya, di antaranya adalah yaitu ketika kita hendak berwudu. Ya, ketika hendak berwudu, dan ulama mengkiaskan bisa juga sebelum mandi dan sebelum bertayammum. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh kita Syekh Albani. Kata Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak sah wudu, tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berbicara tentang wudu. Maka ulama kita mengkiaskan juga untuk mandi. Ya, mengkiaskan juga untuk mandi. Dan tayammum, karena semuanya adalah kegiatan bersuci. Baik. Selanjutnya, kapan lagi kita membaca basmalah? Di antaranya ketika seseorang masuk ke dalam al-khala, ya, ke dalam kamar mandi, tempat dia buang hajatnya, baik ya kecil ataupun besar, namanya BAB ataupun BAK, ataupun dia hendak mandi. Karena ada sebahagian rumah itu ada khusus tempat mandi, ada khusus tempat buang air besar dan buang air kecil. Maka ketika itu kita dianjurkan membaca basmalah. Ini dalam hadis Tirmizi, ya, disahihkan oleh Syekh kita Syekh Albani. Nabi SAW menyebutkan, satru ma baina a'yunil jinni wa 'arati bani Adam. Idza dakhala ahaduhum al-khala ay yaqula bismillah. Penghalang antara mata atau pandangan jin dengan aurat Bani Adam adalah ketika dia masuk kamar kecil, dia mengucapkan bismillah. Ya, dia mengucapkan apa? Mengucapkan bismillah. Syekh kita Syekh Sa'ad Al-Qahtani menyebutkan zikir menanggalkan pakaian apa? Apa zikir menanggalkan pakaian? Kita buka pakaian kita, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Ini buku harus dipunyai oleh setiap muslim. Ya, buku Hisnul Muslim ini, zikir-zikir setiap kegiatan kita, walaupun tidak semuanya mungkin, karena tujuan buku tersebut adalah yaitu ringkas, ya, tetapi dia mencakup kebanyakan perbuatan-perbuatan kita, baik ibadah itu juga kebiasaan-kebiasaan. Subhanallah. Maka kita katakan setiap rumah muslim harus memiliki buku ini. Makanya di sekolah-sekolah kita, terutama sekolah sunnah, ya, kita jadikan ini bagian daripada kurikulum kita. Ya, di antara matan yang mesti dihafal oleh santri-santri kita. Karena dia akan diterapkan dalam kehidupan mereka. Ya, akan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu jin, ya, jin kita tidak bisa melihatnya, ya, kita tidak bisa melihat jin, tetapi mereka bisa melihat kita. Apalagi dalam keadaan kita tidak berbusana atau tidak memakai pakaian, atau kita menanggalkan pakaian kita atau separuh pakaian kita. Karena ada keadaan-keadaan demikian, ya, tidak bisa kita pungkiri. Seperti kita mandi misalkan, seperti kita buang air, otomatis kita akan menanggalkan pakaian kita.
Maka apa? Untuk membatasi dan menghalang pandangan jin melihat aurat kita, kita ucapkan bismillah. Maka sebelum masuk dalam kamar mandi, di samping membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ulama kita menganjurkan di awalnya kita ucapkan bismillah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sempurnalah zikirnya. Subhanallah ya. Muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lagi ya, ini mohon maaf, yaitu ketika berhubungan suami istri. Ketika berhubungan suami istri ini mesti dijaga oleh pribadi ya, muslim, laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang sudah menikah. Ya, ini agama harus kita sampaikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, "Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah qala bismillah." Kalau atau jika seorang kalian ya, suami maksudnya, ingin bergaul dengan istrinya, maka dia membaca doa bismillah, diawali dengan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya doa tadi itu, jauhkanlah syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan ya, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kata Nabi SAW, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan. Kemudian jika Allah mentakdirkan lahirnya anak dari hubungan tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Subhanallah. Ya, ini janji Nabi SAW. Kita di antara sunnah-sunnah yang ini ya, yang mesti kita jaga. Ya, nampaknya ia adalah sepele, tetapi kaum muslimin kaum muslimat, hingga dalam perkara seperti ini diajarkan oleh Nabi SAW. Para sahabat menyebutkan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami hukumnya. Sudah sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna. Ya, maka beruntung kita ada kajian-kajian terkhusus negeri kita tercinta Indonesia ini dan Pekanbaru secara khusus, kajian-kajian sunnah, kembali mengajak umat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena mohon maaf, selama ini kita sudah berpaling. Walaupun ini sebenarnya kita belum 100% kembali kepada Al-Quran dan sunnah, belum 100%. Ya, kita tidak mengatakan separohnya, tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terus para asatidzah kita, ustaz-ustaz kita berusaha untuk itu, mengajak kita semuanya. Maka diharapkan kaum muslimin kaum muslimat jangan sampai kita bermalas-malas dari menuntut ilmu. Ya, terkadang mohon maaf juga ya, ada dari kita yang memilih-milih ustaz, kalau dia tidak terkenal ya maka masjid pun tidak dikenal jadinya, lengang ya. Tapi kalau ustaznya terkenal, masjidnya akan ramai. Masya Allah. Kita tidak tahu kita dapat ilmu dari mana. Ya, kita mendapat keberkahan ilmu dari mana? Masya Allah. Ya, ini dalam rangka kembali kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demi Allah, kalau kita ingin selamat, kita ingin terus berada di jalan yang lurus, berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya apa? Dengan terus belajar, dan jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Syekh kita Albani. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap pribadi muslim dan muslimah. Ada yang mengatakan, ya, ilmu itu kan hanya untuk para ustaz saja. Subhanallah. Apa makna daripada ilmu wajib? Ya, Syekh kita Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, la yuqimu dinul mari illa bihi fahuwa wajib. Ini ilmu wajib ini adalah
tidaklah terlaksana agama seseorang melainkan dengan ilmu ini, maka ia adalah wajib. Dia berdosa apabila dia tidak mengetahui ini, maka apa? Itu adalah ilmu wajib. Ilmu wajib. Coba kita tanya, apakah kita sudah paham betul tentang taharah, bersuci? Subhanallah, ini saja kita sudah kena. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Masalah muamalah, yang di antara masalah-masalah yang pelik, yang di antara masalah-masalah yang sulit, betapa banyak dari kita yang terjatuh atau masih terjatuh dalam interaksi ribawi. Masya Allah. Dikarenakan apa? Kita sudah merasa cukup, ya. Kita sudah merasa cukup. Ini majelis ilmu harus kita terus berusaha menghadirinya, berusaha kita menghadirinya. Kan tidak setiap waktunya. Tidak setiap waktu. Dan jangan juga berdalih, kan sahabat Nabi kan jarang juga menghadiri majelis ilmu. Ingat, mereka selalu bersama Nabi SAW, dan hebatnya mereka saling menyampaikan. Itu sahabat Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan. Bahkan mereka bergantian. Apabila mereka ada suatu kegiatan misalkan, lalu ada beberapa orang, mereka akan bergantian berjumpa dengan Nabi SAW. Apa yang mereka dapat dia sampaikan kepada temannya, yang temannya ini sampai kepada Nabi dan didapatnya disampaikan kepada temannya, sehingga tidak ada ilmu yang luput dari mereka. Itu juga hendaknya kita. Apa yang kita dapat, ya, para suami misalkan lebih atau leluasa menuntut ilmu, dia simpan ilmu tersebut. Ini sayang sekali, mohon maaf ya, ketika ada kajian kita tidak mencatatnya, ini mohon maaf. Apa yang kita sampaikan kepada anak dan istri kita, mereka tidak bisa hadir. Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Selanjutnya, bahwa udah masuk waktu? 2 menit lagi. Baik. Di antaranya lagi poin yang kelima, ya, bahwa sesungguhnya basmalah penghalang setan untuk membuka tempat dan barang berharga kita. Ini dianjurkan kapan? Ini ketika masuk waktu, ya, waktu maghrib misalkan. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini terdapat dalam sabda beliau. Kata beliau SAW, hadis riwayat imam kita, Imam Muslim, hadis yang sahih. Kita bertanya-tanya, hadisnya apakah sahih atau tidak? Sudah jelas sahih dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ghattul ina'a wa awqus siqa'a wa aghliqul baba wa atfi'us siraja fa inna syaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa ay ya'rudu ala ina'ihi 'udan wa yadhkur asmallahi falyaf'al. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tutuplah bejana tempat air, ikatlah geribah tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit apapun jenisnya, tutuplah pintu, matikanlah lampu, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Lalu kata beliau, bila engkau tidak mendapatkan penutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejana tersebut sebatang ranting, lalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Bismillah. Ya, bismillah. Kenapa? Karena kalimat yang mulia ini, bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, basmalah menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Ini menunjukkan posisi basmalah bukan posisi biasa dalam zikir atau dalam syariat kita. Subhanallah. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Makanya haram, ya, memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya.
Titik. Ini syariat. Tidak bisa dirubah dengan apa? Dengan sebab apapun. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ada sesuatu? Kita azan lanjut sebentar boleh? Baik. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Waktu dan tempat kita dianjurkan membaca basmalah ya. Di antara adalah ketika kita keluar rumah ya. Ketika kita keluar rumah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi dan imam yang lainnya, disesuaikan oleh Syekh kita Syekh Albani rahimahullah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah." Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Ketika itu dikatakan kepadanya atau untuknya ya, engkau diberi hidayah, engkau dicukupi dan engkau dilindungi. Fatanaha lahu syayatin, lalu syaitan akan minggir darinya ya, syaitan akan menyingkir darinya. Fayaqul lahu syaitanun akhar, dan syaitan lain akan berkata, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kata syaitan lainnya, bagaimana engkau dapat mengganggu orang yang dikatakan padanya telah diberi hidayah, telah dicukupi dan telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara rahasianya, di antara keutamaannya. Mari kita selalu kita jaga dan kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga sebenarnya dalam ucapan bismillah tawakkaltu, dari makna saja, dari zikir ini makna yang luar biasa. Bismillah, dengan nama Allah ya, aku bertawakal hanya kepadanya. Tawakal adalah berserah diri. Kita serahkan diri kita kepada Allah 100%. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Karena makhluk atau semua yang ada di bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Maka orang yang menjalankan syariatnya, yang menjalankan petunjuknya, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyandarkan bahwa daya dan upaya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita, tidak ada yang bisa mengangkat mudarat dari kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bisa ya terkena mudarat melainkan dengan ya izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi terakhir ya, sebenarnya banyak poinnya, cuman kita cukupkan saja. Meletakkan mayat. Ketika meletakkan mayat ya di liang lahat atau dalam kubur, dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan imam yang lainnya, Nabi SAW bersabda, qala ya, idza wada'tum mautakum fil qabr, apabila kalian meletakkan mayat ya orang yang meninggal dari kalian di dalam kubur, faqulu, maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini tentang bab jenazah ini ya. Ini kita ucapkan ketika kita meletakkan mayat dalam ya, kita yang ditugaskan nanti
memasukkan jenazah ke dalam kuburnya. Kita ucapkan sunnah Nabi SAW, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Ya, ini sunnah di antara sunnah Nabi SAW. Bagi yang ingin membaca panjang lebar tentang ahkamul janaiz, tentang jenazah, yang hukum-hukum seputar jenazah, di samping kitab hadis, ya, kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan kitab-kitab yang lainnya, ya, juga kitab yang menyuruh disampaikan dan ditulis oleh Syekh kita Syekh Albani juga, kitab namanya Kitab Ahkamul Janaiz. Itu juga ada oleh Syekh kita Syekh Muhammad Hasan hafizahullah taala, tapi apakah ada terjemahannya atau tidak? Adapun karangan Syekh kita Syekh Albani itu ada terjemahannya dan banyak sekali dijual di pasaran, ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita teringat nasihat Syekh kita, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali, di antara ulama-ulama besar di Mesir, ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan dalam buku beliau atau dalam dalam tausiah beliau menyatakan semestinya atau bagi hamba, bagi seseorang ketika dia, ya, menginjakkan kakinya pada tempat-tempat yang jarang ditempuh oleh manusia, tempat-tempat lengang misalkan, agar dia mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan apa? Mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Ketika dia melompat suatu tempat, hendaklah dia mengucapkan basmalah. Ini beliau juga sebutkan dalam kitab beliau Wiqayah penjagaan dari kejahatan. Ya, beliau sebutkan dan beliau nukil di sana bahkan pengantar dari Syekh kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimallahu taala. Ya, dulu saudari daripada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu meninggal, ya, meninggal karena disiksa oleh jin jahat. Disiksa. Ya. Disiksa kenapa? Karena, ya, oleh saudari beliau ini mungkin terinjak anak daripada anak jin ini, sehingga sampai meninggal itu saudari dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi selalu disiksa dengan siksaan yang luar biasa sekali. Siksaan yang menyakitkan. Maka beliau mentakdim buku ini, memberi pengantar pada buku ini. Makanya kita ketika berada di tempat-tempat sunyi misalkan, atau di waktu-waktu maghrib, maka hendaklah selalu kita membaca basmalah. Ya, kita membaca basmalah, bismillah. Ini adalah, ya, perisai bagi kita. Dan bahkan, ya, Nabi SAW ketika suatu kali beliau membonceng seorang sahabatnya, lalu onta yang ditungganginya atau kendaraan yang ditungganginya itu terpeleset, ya, hampir jatuh. Lalu sahabat ini mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah syaitan, ya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan imam yang lainnya. Celakalah syaitan, kata sahabat ini. Lalu Nabi SAW menyatakan, la taqul ta'isa syaitan, jangan engkau katakan ta'isa syaitan, celaka syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azam, karena engkau apabila engkau ucapkan itu, ya, maka syaitan akan membesar. Hatta takuna mithlal bait, hingga dia nanti sebesar rumah. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghar, tetapi ucapkanlah bismillah ketika kamu tersandung, ketika kamu terjatuh. Apapun yang terjadi, misalkan kita berkendara misalkan, atau kita berjalan, anak kita berjalan terjatuh, atau apa yang terjadi misalkan, ya, kita ucapkan bismillah. Karena engkau apabila ucapkan bismillah, tasaghara hatta yakuna mithlal dzubab, dia akan menjadi kecil atau mengecil sehingga menjadi sebesar lalat. Ini Masya Allah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara, ya, keutamaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka
kita dianjurkan mengucapkan basmalah pada setiap perbuatan kita yang baik, ya, yang baik. Baik itu yang sifatnya agama ataupun yang sifatnya duniawi. Tetapi ingat, tidak semua perbuatan agama dianjurkan membaca basmalah. Contohnya apa? Seperti akan solat. Ketika mau solat kita, memulai solat, apakah ada anjuran membaca basmalah ketika kita hendak solat? Tidak ada anjurannya, karena tidak ada dalil yang sharih menyatakannya. Walaupun sebahagian ulama mengistihsankan perkara ini, karena ini perkara yang baik, maka boleh dia mengucapkan basmalah. Maka kita mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa tempat ya, kita ketika memulai ibadah tersebut tidak mesti membaca basmalah. Tetapi yang sifatnya baik, yang duniawi misalkan, maka kita ya dianjurkan membaca basmalah. Atau pada perbuatan-perbuatan agama yang mana pada perbuatan tersebut di awalnya kita dianjurkan dalam hadis-hadis untuk memulainya dengan ucapan basmalah, maka kita melakukannya, insyaallah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan sambung pada bulan depan ya. Minggu pertama lagi insyaallah. Ya, minggu pertama insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang basmalah, apakah dia bahagian daripada Al-Fatihah. Kemudian ketika solat apakah kita mengikhlaskan baca basmalah kita, lalu apa penengahnya di sana. Lalu ada tentang tafsirnya juga akan kita bahas ya, karena ini kalimat subhanallah, kalimat yang luar biasa, harus kita baca tafsiran banyak atau sedikitnya. Ya, segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala keburukan datang dari kami dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.